Kali ini kita akan membahas sebuah drama yang berjudul Season of Lawson, yang dijamin akan menguras air mata dan membawa emosi penonton naik turun. Drama ini mengisahkan seorang guru wanita yang terjebak dalam masa lalunya. Guru tersebut telah kehilangan tujuan hidup dan cinta dalam dirinya. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang murid di sekolah tempat ia mengajar. Kehidupan yang suram pun perlahan menjadi harapan baru. Di awal cerita, kita diajak menelusuri kilas balik kehidupan seorang wanita bernama Han Somang saat masih duduk di bangku SMA. Kala itu, Somang sedang melukis wajah seorang lelaki bernama Lee Hamin. Dalam narasi, diceritakan bahwa Somang adalah seorang gadis yang baru saja lulus kuliah dan kini memulai pelatihan sebagai guru di SMA Sohyun, tempat ia pernah bersekolah. Somang memiliki alasan pribadi untuk memilih sekolah tersebut. Ia ingin mengenang sesuatu tentang Hamin, seseorang yang pernah memiliki arti besar dalam hidupnya. Kejadian di masa lalu telah membuat Somang diliputi rasa penyesalan yang mendalam. Hari pertama Somang mengajar di SMA Sohyun, ia diajak berkeliling untuk melihat-lihat kelas. Ketika memasuki ruang seni, ia terhenti karena ruangan itu menyimpan kenangan indah bersama Hamin. Kelas seni adalah tempat yang paling bermakna bagi Somang, tempat ia dan Hamin banyak menghabiskan waktu bersama. Namun, harapan Somang untuk kembali merasakan kehadiran Hamin membuatnya kerap berhalusinasi, seolah-olah Hamin hadir di hadapannya. Cerita kemudian beralih ke masa lalu, menggambarkan Hamin sebagai ketua kelas yang memiliki sifat humoris, hangat, dan mudah bergaul. Hamin adalah sosok yang disenangi banyak orang, namun popularitasnya membuatnya merasa tidak bebas, terutama karena banyak gadis di sekolah yang terus mengejarnya. Untuk menghindari situasi tersebut, Hamin sering menghabiskan waktu di ruang seni, tempat ia pertama kali bertemu Somang. Di sana, ia mencurahkan isi hatinya kepada Somang tentang ketidaknyamanannya terhadap gadis-gadis yang terlalu agresif mendekatinya. Kembali ke masa sekarang, saat Somang hendak memasuki ruang seni, ia kembali berhalusinasi, melihat Hamin menghampirinya. Ia bahkan sempat memegang pipi sosok yang ia kira adalah Hamin. Namun, kenyataannya, orang yang ia pegang adalah seorang murid tampan bernama Lee Jaemin. Kejadian tersebut disaksikan oleh seorang siswi bernama Bomi, membuat Somang terkejut dan segera meminta maaf sebelum pergi. Setelah kejadian itu, Somang mencari tahu tentang Jaemin dari kepala sekolah. Ia terkejut mengetahui bahwa Jaemin adalah adik kandung dari Hamin. Jaemin memiliki sifat yang mirip dengan kakaknya, hangat, humoris, dan mudah bergaul. Jaemin sendiri terlihat dekat dengan Bomi, dan hubungan mereka tampak seperti dua orang yang saling menyukai. Setiap kali Jaemin kesulitan dengan pelajaran, ia selalu meminta bantuan Bomi, memperkuat ikatan mereka. Ketika Bomi dan Sun Hee sedang asyik mengobrol, teman-teman mereka, Yuri dan Gi, tiba-tiba muncul dan menyela. Sun Hee awalnya hanya ingin berbicara berdua dengan Bomi, namun mereka akhirnya menerima Yuri dan Gi untuk bergabung makan siang bersama di kantin. Namun, Bomi teringat bahwa ia meninggalkan sesuatu di kelas. Ia meminta Yuri dan Gi untuk pergi lebih dulu ke kantin, sementara ia kembali ke kelas bersama Sun Hee. Saat kembali ke kelas, Bomi tak sengaja menabrak seorang siswa laki-laki bernama Jin yang sedang asyik bermain game. Setelah itu, mereka akhirnya menuju kantin untuk bergabung dengan teman-teman mereka. Di kantin, Yuri bertanya kepada Bomi tentang siapa yang sedang ia sukai. Pertanyaan itu membuat Bomi teringat pada kejadian kemarin, saat Jaemin menyatakan cinta kepadanya. Saat itu, Bomi merasa bingung dan meminta waktu kepada Jaemin untuk memberikan jawabannya keesokan harinya. Namun, sebelum Bomi sempat menjawab pertanyaan Yuri, Gi mengungkapkan bahwa Yuri saat ini menyukai Jaemin dan bahkan meminta bantuan Bomi untuk menjodohkan mereka. Tak hanya itu, Sun Hee juga mengaku bahwa ia memiliki perasaan yang sama terhadap Jaemin, tetapi memilih untuk tidak berusaha mendapatkan hatinya. Situasi ini membuat Bomi sangat dilema, karena ia juga memiliki perasaan terhadap Jaemin. Apalagi, Jaemin sudah lebih dulu menyatakan cintanya padanya. Namun, Bomi tidak ingin menghancurkan persahabatannya dengan Yuri dan Sun Hee. Karena sifatnya yang tidak enakan dan tidak ingin melukai hati sahabat-sahabatnya, Bomi dengan berat hati mengaku bahwa ia menyukai Jin dan tidak memiliki perasaan terhadap Jaemin. Malam harinya, Somang menceritakan kepada temannya bahwa ia bertemu dengan adik Hamin, yaitu Jaemin, di sekolah.
Somang menganggap kejadian ini sebagai takdir yang memungkinkan ia melanjutkan kisah cintanya yang tertunda, meskipun bukan dengan Hamin, tetapi dengan adiknya. Ia merasa pertemuan ini membawa kenangan masa lalu yang tak tergantikan. Keesokan harinya, di sekolah, Bomi bertemu Jaemin dan dengan berat hati menolak cintanya. Keputusan itu diambil setelah Bomi mengetahui perasaan sahabat-sahabatnya terhadap Jaemin. Bomi rela mengorbankan perasaannya demi menjaga persahabatan mereka. Di sisi lain, Somang memperkenalkan dirinya sebagai guru magang di kelas yang diisi oleh Jaemin, Bomi, dan teman-temannya. Saat istirahat, Somang menemui Jaemin untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya, di mana ia salah mengira Jaemin sebagai Hamin. Terkejut, Jaemin bertanya bagaimana Somang bisa mengenal kakaknya. Somang menjelaskan bahwa ia dan Hamin adalah teman sekolah dulu. Ia kemudian menawarkan Jaemin untuk menjadi model dalam lukisannya dan memberikan alamat studio seni yang pernah ia gunakan bersama Hamin. Sementara itu, di dalam kelas, Bomi yang ketiduran tiba-tiba bermimpi bahwa Jaemin sedang mengelus kepalanya. Namun, ketika terbangun, ia terkejut melihat bahwa yang ada di hadapannya adalah Sunhee. Sunhee kemudian mengajak Bomi berbicara berdua dan meyakinkan Bomi untuk tidak merasa tersinggung atau menjauhi Jaemin. Ia juga menasihati Bomi agar tetap menjaga hubungan baik dengan Jaemin maupun sahabat-sahabatnya, demi persahabatan mereka yang sangat berharga. Bomi dengan tegas menyatakan kepada Sunhee bahwa dia tidak menyukai Jaemin dan mengaku sangat mencintai Jin Yang. Tanpa disadari, pembicaraan mereka terdengar langsung oleh Jin Yang. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Jaemin melihat Somang sedang menunggu bus di tengah hujan. Ketika Jaemin hendak mendekati Somang untuk memberikan payung, seseorang tiba-tiba memayungi Somang dan pergi bersamanya. Melihat hal itu, Jaemin tampak cemburu. Namun, tak lama setelah itu, dia menerima pesan dari ibunya. Kita kemudian diajak kembali ke masa lalu, di mana ibu Jaemin selalu menuntut Hamin untuk belajar keras tanpa memberikan waktu bermain. Hamin, yang tidak ingin Jaemin merasakan hal yang sama, membuat kesepakatan dengan ibunya, dia bersedia menuruti semua keinginan ibunya asal Jaemin diberi kebebasan untuk menjalani hidupnya tanpa tekanan. Kembali ke masa sekarang, Somang sedang makan malam bersama temannya, Juyong. Juyong penasaran dengan siapa Hamin, dan Somang menjelaskan bahwa Hamin adalah cinta pertamanya sekaligus cinta terakhirnya. Setelah Hamin dinyatakan meninggal, Somang memutuskan untuk tidak menjalin hubungan dengan pria lain. Namun, kini muncul sosok baru yang mengingatkannya pada Hamin, yaitu adiknya, Jaemin. Keesokan harinya, sebelum kelas dimulai, suasana antara Bomi dan Jaemin terlihat canggung, seolah mereka tidak saling mengenal. Ketika kelas dimulai, Somang, sebagai penanggung jawab kebersihan kelas, meminta 6 sukarelawan untuk bergabung dalam kelompok kebersihan. Setelah beberapa saat, 6 orang akhirnya mengangkat tangan, Bomi, Jaemin, Yongsu, Yuri, Gi, dan Ji Hyong. Saat waktu istirahat, Jaemin meminta Bomi untuk bertemu. Jaemin, yang merasa canggung setiap kali bertemu Bomi, meminta maaf dan memintanya untuk kembali bersikap seperti biasa, seperti teman dekat mereka sebelumnya. Namun, tiba-tiba Somang muncul, dan Bomi masuk ke kelas seni. Di luar kelas, Jaemin mengetahui bahwa kelas seni itu sangat berarti bagi Somang karena itulah tempat pertama kali dia bertemu Hamin. Sementara itu, di dalam kelas seni, Jin Yang yang sedang bersama Bomi bertanya tentang pengakuannya yang mencintainya. Jin Yang ingin tahu apakah perasaan Bomi benar-benar tulus. Sebelum Bomi sempat menjawab, Somang dan yang lain masuk ke kelas. Somang kemudian membagi mereka menjadi 3 kelompok untuk tugas kebersihan, Gi dengan Yongsu, Jaemin dengan Yuri, dan Bomi dengan Jin Yang. Setelah selesai bersih-bersih, mereka kembali ke kelas utama untuk melanjutkan pelajaran. Di sana, Jaemin meminta bantuan Bomi untuk mengerjakan tugas yang sulit dipahaminya. Saat mereka sedang berbicara, seorang laki-laki mendekati Sunhee dan menyebutkan bahwa Bomi dan Jaemin sudah putus. Mendengar hal itu, Jaemin langsung menegaskan bahwa dia dan Bomi tidak pernah berpacaran. Setelah kejadian itu, Jaemin pergi ke atap gedung sekolah untuk menenangkan pikirannya. Sunhee menghampirinya dan menyarankan agar Jaemin segera menyatakan cintanya kepada Bomi. Namun, Jaemin, yang merasa sudah ditolak mentah-mentah oleh Bomi, mengatakan bahwa dia tidak memiliki harapan lagi. Di sisi lain,
Bomi sedang berbicara dengan Jin Yang untuk meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Bomi menjelaskan alasan dia berpura-pura mencintai Jin Yang. Dia mengaku melakukan itu untuk menjaga perasaan sahabat-sahabatnya, yang juga memiliki perasaan kepada Jaemin. Hal ini menunjukkan betapa Bomi sangat menghargai persahabatannya, meskipun harus mengorbankan perasaannya sendiri. Jin Yang memahami bahwa Bomi tidak ingin persahabatannya hancur, kemudian mengusulkan agar mereka berpura-pura berpacaran demi menjaga keharmonisan di antara teman-teman mereka. Bomi setuju dengan ide tersebut. Setelah itu, Bomi dan Jin Yang mengumumkan kepada teman-teman di kelas bahwa mereka kini resmi berpacaran. Ketika Jaemin mendengar pengumuman itu, hatinya hancur. Dia hanya bisa menunduk lesu saat mendengar pengakuan Bomi yang menyatakan bahwa dia hanya mencintai Jin Yang. Malam harinya, Somang terlihat membuka sebuah kotak kenangan yang berisi barang-barang berharga dari masa lalunya. Ketika dia menemukan sebuah jepitan rambut, pikirannya kembali mengenang Hamin. Saat itu, Hamin memberikan jepitan tersebut setelah memotong poni Somang yang terlalu panjang. Walau ada momen romantis di antara mereka, Somang sempat terkejut karena poninya ternyata terlalu pendek. Untuk menebus kesalahannya, Hamin memberikan jepitan rambut agar rambut Somang terlihat lebih rapi. Keesokan harinya, Jaemin menemui Somang di studio lukis seperti yang telah dijanjikan. Sebelum mulai melukis, Somang berbagi cerita tentang kenangannya bersama Hamin. Jaemin merasa aneh mengapa Somang memiliki begitu banyak kenangan bersama kakaknya, padahal ketika Hamin meninggal, tidak ada kontak Somang di ponsel Hamin. Somang menjelaskan bahwa dia dan Hamin memiliki hubungan sebagai teman rahasia. Setelah selesai melukis wajah Jaemin, mereka sempat berbicara, tetapi tiba-tiba Bomi dan Jin Yang muncul. Jin Yang dengan percaya diri menyatakan kepada Somang bahwa dia dan Bomi kini berpacaran. Setelah itu, Jaemin, Bomi, dan Jin Yang pergi untuk bertemu dengan Sun Hee membahas permasalahan mereka. Namun, dalam diskusi tersebut, Bomi menanyakan kedekatan antara Jaemin dan Somang. Sebelum Jaemin sempat menjelaskan, Jin Yang dengan cepat membawa Bomi pergi menjauh. Jin Yang membawa Bomi ke sebuah taman dan mulai membuka diri dengan curhat tentang kehidupannya. Jin Yang awalnya hanya berpura-pura, perlahan mulai terbawa perasaan terhadap Bomi. Pada hari Senin, Jin Yang mulai bersikap seperti pacar sungguhan. Dia bahkan mencoba membuat suasana lebih menyenangkan dengan bermain game bersama Bomi, yang ternyata membuat Bomi mulai terpengaruh dengan kedekatan mereka. Saat pelajaran olahraga, guru membagi siswa ke dalam kelompok untuk bermain bulu tangkis. Bomi berpasangan dengan Jaemin, sedangkan Jin Yang dipasangkan dengan Sun Hee. Ketika mereka bermain, Jaemin, yang masih mencintai Bomi, bertanya tentang pendapat Bomi mengenai Jin Yang. Bomi menjawab bahwa Jin Yang adalah sosok yang menyenangkan dan mampu mencairkan suasana. Malam harinya, Jaemin membuka buku harian milik kakaknya, Hamin. Di dalamnya, Hamin menuliskan bagaimana awalnya dia menganggap Somang sebagai gadis aneh, tetapi seiring waktu, dia menyadari bahwa Somang adalah seseorang yang benar-benar memahami perasaannya. Lambat laun, Hamin merasa hatinya bergantung pada Somang. Jaemin juga menemukan sebuah gambar di buku harian tersebut, yaitu gambar seekor kelinci yang memberikan sekuntum bunga kepada seekor rubah. Gambar itu ternyata buatan Somang yang dulu diberikan kepada Hamin. Keesokan harinya, Jaemin memberikan gambar itu kepada Somang. Dia menjelaskan bahwa gambar tersebut sangat berarti bagi Hamin, karena simbolis akan hubungan mereka di masa lalu. Somang, yang melihat gambar itu, merasa terharu dan kembali mengenang kenangan manis bersama Hamin. Beberapa hari berlalu, tibalah hari diadakannya kompetisi olahraga antar kelas. Sebelum pertandingan dimulai, Somang memberikan semangat kepada murid-muridnya dan mengingatkan mereka untuk bermain secara sportif. Namun, Jaemin tidak ikut serta dalam kompetisi tersebut dan memilih untuk menyendiri di atas gedung sekolah. Somang yang mencari Jaemin akhirnya menemukannya di sana. Dia merasa bahwa Jaemin mirip dengan kakaknya, Hamin, yang selalu menanggung semua masalah sendirian tanpa berbagi dengan orang lain. Somang kemudian mencoba menyemangati Jaemin dan membujuknya untuk bergabung dalam kompetisi. Sementara itu, Jin yang akan memulai pertandingan e-sport mendapat dukungan langsung dari Bomi, kekasihnya. Namun, tiba-tiba Jaemin mengajak Bomi pergi, meninggalkan Jin yang merasa patah hati.
Walaupun bermain dengan suasana hati yang tidak nyaman, Jin Yang berhasil membawa timnya menjadi juara. Ketika hendak pulang, Jin Yang menghampiri Bomi yang sedang berjalan bersama Jaemin dan memberinya bunga tanpa mengatakan sepatah kata pun, lalu pergi begitu saja. Setelah itu, Jaemin bertanya kepada Bomi tentang hubungan Bomi dan Jin Yang, karena dia mendengar gosip bahwa hubungan mereka hanyalah pura-pura. Namun, Bomi hanya terdiam tanpa memberikan jawaban. Keesokan harinya, Somang mentraktir murid-muridnya sebagai bentuk apresiasi atas usaha mereka dalam kompetisi. Setelah makan bersama, Bomi dan Jaemin berjalan berdua sambil mengobrol. Tiba-tiba, Jin Yang lewat di antara mereka dengan wajah yang tampak tidak enak. Di hari itu, Somang meminta Bomi dan Jin Yang untuk mengikuti lomba couple dance, karena di sekolah hanya mereka yang dianggap pasangan. Awalnya, Bomi dan Jin Yang menolak, tetapi akhirnya mereka setuju untuk mengikuti lomba tersebut. Malam harinya, Somang yang pulang sendirian teringat masa lalunya. Dia mengingat momen-momen saat masih sekolah, di mana dia sering pulang bersama Hamin sambil hujan-hujanan. Karena kehujanan, Somang sering mampir ke rumah Hamin untuk berteduh dan menghangatkan badan. Saat itu, Hamin yang sudah menyimpan perasaan untuk Somang mencium Somang untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Bomi terlihat curhat dengan Somang. Dia mengungkapkan bahwa hatinya sedang berada di antara dua pilihan, yaitu Jaemin dan Jin Yang. Somang menasihati Bomi bahwa akan tiba waktunya Bomi harus membuat keputusan untuk memilih salah satu dari mereka. Sepulang sekolah, Bomi memberanikan diri untuk mengirim pesan kepada Jin Yang, tetapi bukannya membalas, Jin Yang malah langsung menelepon Bomi dan mengajaknya bertemu di taman. Di taman itu, Bomi membahas hubungan palsu yang sedang mereka jalani. Dia mengungkapkan bahwa dirinya merasa lelah dan tidak ingin melanjutkan hubungan pura-pura tersebut. Namun, di sisi lain, Bomi juga tidak ingin kehilangan sahabat-sahabatnya jika mereka mengetahui kenyataan ini. Jin yang bingung hanya bisa terdiam. Sementara itu, Jaemin menemui ibunya dan mengungkapkan rasa kecewanya. Dia menyalahkan ibunya yang egois dan hanya mementingkan ambisinya sendiri. Jaemin berkata demikian setelah membaca buku harian kakaknya, Hamin. Awalnya, Jaemin berpikir bahwa Somang adalah penyebab kematian kakaknya, tetapi setelah membaca lebih jauh, dia menyadari bahwa Somang justru adalah orang yang membuat Hamin bertahan dan memiliki semangat untuk hidup, meskipun akhirnya semangat itu dihancurkan oleh tekanan dari ibunya. Cerita kemudian membawa kita ke kilas balik masa lalu, saat Hamin dimarahi ibunya karena ketahuan sering melukis daripada belajar. Sang ibu, yang memiliki ambisi agar Hamin menjadi orang terkaya di Korea, memarahi Hamin dan menegaskan bahwa dia dan Somang tidak akan pernah bisa bersama. Kembali ke masa sekarang, Jaemin yang merasa kesepian menghubungi Somang dan mengajaknya untuk bertemu. Somang, yang penasaran dengan isi buku harian Hamin, menyetujui ajakan tersebut. Hamin meminta Jaemin untuk memberikan buku hariannya kepada Somang. Namun, sebelum memberikan buku itu, Jaemin memperingatkan Somang agar tidak terlalu terlarut dalam masa lalunya. Jaemin yakin bahwa setelah mengetahui isi buku harian tersebut, Somang mungkin akan terlalu tenggelam dalam kenangan masa lalu. Namun, alih-alih memberikan buku harian milik Hamin, Jaemin malah memberikan nomor ponsel ibunya kepada Somang dan menyuruhnya untuk bertanya langsung kepada sang ibu. Keesokan harinya, Somang menemui ibu Jaemin dan Hamin untuk membahas buku harian Hamin. Sang ibu mengucapkan terima kasih kepada Somang karena telah menemani Hamin selama hidupnya. Dia juga meminta maaf kepada Somang atas kebenciannya di masa lalu. Ibu Jaemin menjelaskan bahwa Jaemin memiliki sifat yang sama dengan kakaknya, Hamin. Dia bahkan mengungkapkan bahwa Jaemin sempat ingin mengakhiri hidupnya karena merasa hidupnya seperti boneka yang harus selalu menuruti tuntutan ibunya. Ibu itu meminta bantuan Somang untuk menyadarkan Jaemin agar tidak mengalami nasib yang sama seperti kakaknya. Siang harinya, Somang, yang bekerja sebagai guru magang di SMA Soyeon, mengikuti kelas bahasa yang diajarkan oleh seorang guru laki-laki. Guru itu bercerita tentang sebuah kisah horor mengenai seorang pria tampan yang bunuh diri di sekolah Soyeon. Cerita itu ternyata merujuk pada kasus kematian Hamin, yang mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan tuntutan ibunya untuk terus belajar tanpa henti. Mendengar cerita itu, Somang menghentikan ocehan sang guru. Namun, akibat tindakannya, Somang dimarahi habis-habisan di kantor oleh guru tersebut.
Setelah guru itu pergi, Jaemin mendatangi Somang dan memberikan buku harian kakaknya kepadanya. Setelah itu, Jaemin menemui Bomi dan menceritakan tentang kasus kematian kakaknya. Di sisi lain, Jin Yang melihat pertemuan antara Jaemin dan Bomi, tetapi hanya bisa terdiam karena kesalahpahaman yang terjadi. Di rumahnya, Somang membaca buku harian Hamin. Dia menemukan bahwa dirinya sangat berarti bagi Hamin. Dalam buku tersebut, Hamin menuliskan pesan untuk Somang, bahwa dia sangat mencintainya. Hamin juga berpesan agar Somang melanjutkan hidupnya dan tidak mencintai orang yang sudah tiada. Membaca pesan itu, Somang terlarut dalam masa lalu dan menyadari bahwa dia tidak mampu menghadapi Jaemin. Di sekolah, Jaemin berpapasan dengan Jin Yang dan menanyakan mengapa dia putus dengan Bomi. Jin Yang menjawab bahwa dia tidak ingin menjadi penghalang antara Jaemin dan Bomi karena dia tahu bahwa keduanya saling menyukai. Meskipun merasa pedih, Jin Yang memutuskan untuk merelakan Bomi agar dia bisa bahagia bersama Jaemin. Setelah itu, Jin Yang berbicara dengan Bomi. Dia mengatakan bahwa kebohongan mereka harus segera diakhiri. Jin Yang juga mengingatkan Bomi untuk tidak terus memikirkan sahabatnya, karena bagaimanapun, Bomi memiliki masa depan yang harus dipilih. Namun, tiba-tiba Jaemin dan Sun Hee, sahabat dekat Bomi, datang dan mengetahui sandiwara yang selama ini dilakukan oleh Bomi. Sun Hee, yang merasa kecewa dan marah kepada Bomi, meluapkan emosinya dengan menyebut Bomi sebagai orang munafik. Setelah itu, Sun Hee pergi meninggalkan Bomi yang merasa sangat bersalah atas perbuatannya. Bomi pun meminta saran dari Somang tentang apa yang harus dilakukan. Somang, yang tidak ingin masa lalunya terulang pada Bomi, menasihati agar Bomi tidak meninggalkan orang-orang yang dia sayangi. Bomi kemudian meminta maaf kepada semua orang yang telah tersakiti olehnya, terutama kepada Sun Hee dan Jaemin. Setelah bertemu dengan Bomi, Somang pergi ke makam Hamin. Di sana, dia bercerita dan meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Ternyata, sebelum Hamin bunuh diri, dia sempat meminta bantuan kepada Somang. Namun, Somang memilih untuk menjauh karena merasa dirinya menjadi penghalang bagi Hamin. Walau berusaha menahan air mata, akhirnya Somang menangis sembari menceritakan pertemuannya dengan Jaemin. Somang menyadari bahwa meskipun Jaemin mengingatkannya pada Hamin, dia tidak bisa memaksakan Jaemin sebagai pengganti kakaknya dalam hidupnya. Setelah dari makam Hamin, Bomi mendengar gosip tentang seorang guru yang berpacaran dengan muridnya. Gosip itu menyebar, dan ketika kembali ke sekolah, Somang dipanggil oleh kepala sekolah Soyeon. Dia dimarahi karena dianggap telah mencoreng nama baik guru. Untuk melindungi Jaemin dari masalah ini, Somang memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun, di kelas, seorang guru mengatakan kepada murid-murid bahwa Somang bukan mengundurkan diri, melainkan dipecat karena berpacaran dengan muridnya. Guru itu bahkan menambahkan bahwa kematian Hamin di masa lalu juga disebabkan oleh Somang, yang membuat Hamin depresi. Jaemin yang mendengar tuduhan tersebut langsung membela Somang. Dia menjelaskan kepada guru itu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Setelah itu, Jaemin pergi mencari Somang. Setelah lama mencari, dia akhirnya menemukan Somang. Di sana, Jaemin meminta maaf atas semua yang terjadi dan menceritakan kejadian masa lalu yang selama ini membebaninya. Kilas balik menunjukkan saat Jaemin pulang dari les bersama Sun Hee. Saat itu, Sun Hee mengatakan bahwa dia tidak pernah berharap memiliki kakak laki-laki karena mereka hanya bisa menghakimi dan tidak mencintai adiknya. Jaemin yang masih polos mengatakan bahwa dia juga berharap tidak memiliki kakak laki-laki dan bahkan berharap Hamin tidak ada untuk selamanya. Tanpa disadari, Hamin mendengar ucapan itu, yang menjadi puncak depresinya. Hamin merasa bahwa adik yang paling dia sayangi justru menginginkan dia pergi selamanya. Keesokan harinya, Jaemin dinyatakan menghilang. Ayahnya melaporkan hal itu kepada sekolah, dan Sun Hee memberitahu Somang. Tak ingin apa yang terjadi pada Hamin terulang, Somang mencari Jaemin ke makam Hamin. Di sana, dia menemukan Jaemin di atas gedung. Jaemin mengungkapkan bahwa dia merasa bersalah atas kematian Hamin karena pernah mengatakan hal buruk tentang kakaknya. Somang menenangkan Jaemin dan memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Menurut Somang, kematian Hamin bukan hanya karena Jaemin, melainkan karena banyak faktor. Beberapa hari kemudian, diadakan festival menari di sekolah. Jin Yang dan Bomi menjadi perwakilan. Sebelum tampil,
Jin yang menyatakan cintanya kepada Bomi dengan tulus. Kali ini, Bomi menerima cintanya dengan sepenuh hati, tanpa keterpaksaan. Di tempat lain, di atas gedung sekolah, Sun Hee sedang bersantai ketika Jaemin datang menghampirinya. Jaemin meminta Sun Hee untuk tidak meninggalkannya karena setelah kematian kakaknya, Sun Hee adalah satu-satunya orang yang selalu ada di sisinya. Setelah itu, Jaemin mendatangi Somang di kelas seni. Dia mengembalikan buku harian milik Hamin kepada Jaemin dan memberikan sebuah lukisan tentang kakak beradik tersebut. Sebelum pergi, Jaemin juga memberikan surat yang dia temukan di buku harian Hamin. Surat itu belum pernah dibaca oleh Somang. Saat membaca surat tersebut, Somang berhalusinasi melihat Hamin. Dalam halusinasi itu, Hamin meminta maaf karena telah membuat kenangan indah bersama Somang menjadi kenangan menyakitkan. Hamin juga memohon kepada Somang untuk melanjutkan hidupnya dan meninggalkan kenangan masa lalu. Akhirnya, dalam dunia halusinasi itu, Hamin dan Somang saling berpelukan dan berciuman. Setelah itu, cerita pun berakhir. Film pun tamat. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.